Wow, thank you so much. Berikan tepuk tangan untuk tim pengembalan dan seluruh tim yang bertugas hari ini. Senang rasanya saya boleh kembali ke tempat ini. Tadi saya ditanya, kapan ya terakhir kali? 2017, 2018 kemudian diundang, habis itu nggak diundang lagi. Kenapa ya? Just kidding. So I'm so honored, Pastor Andi, Ibu Lia, Pastor Andi sudah menjadi teman bagi saya mungkin lebih dari 30 tahun gitu. Saya masih ingat waktu Pastor Andi masih pacaran sama Ibu Lia gitu ya. Pas mereka menikah, hari itu juga saya berangkat ke Seattle. Banyak kemiripan di Seattle, saya berteman baik dengan adik-adik dari Pastor Andi, dan sekarang ini di season baru anak-anak saya juga sekolahnya sama di kota Seattle. So we are family, so I feel home. Yuk berikan tepuk tangan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk, mari sama-sama kita menghampiri Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapak, hamba berdoa, Tuhan, ada sesuatu yang besar, Tuhan, yang Kau sedang mau kerjakan, Tuhan, bagi hamba-Mu, Tuhan, di GBI, di Growth Center ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau sendiri, Tuhan, yang memimpin, Tuhan, langkah demi langkah. Kami tahu, Tuhan, kami sungguh berharga di mata-Mu, Tuhan. Engkau sendiri, Tuhan, yang menciptakan kami, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, bahwa rencana-Mu itu dahsyat bagi kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Suatu kehormatan, Tuhan, buat hamba boleh melayani. Engkau pakai, Tuhan, hamba-Mu, Tuhan, untuk melayani, Tuhan, untuk berbicara apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, dan kami serahkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Thank you untuk mempersilakan saya untuk berdiri di depan mimbar ini, suatu kehormatan. Dan saya diberikan tema mengenai manusia sungguh berharga di mata Tuhan. Dan saya percaya gitu ya, bahwa setiap kita itu dikasih oleh Tuhan. Karena itu kita perlu memiliki kasih yang mula-mula. Kita selalu confidence di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau memperkenalkan gitu ya, ada foto dari keluarga saya di tempat ini. Saya menikah udah 22 tahun ini ya. 22 tahun. Berikan tepuk tangan dong, lama loh 22. Dan seperti tadi saya katakan, saya baru 10 hari yang lalu memasuki season baru, di mana saya belajar lagi. Season baru saya ini adalah sebagai empty nesters. Anda tahu kalau empty nesters itu adalah orang tua ketika anak-anaknya sudah sekolah, sudah meninggalkan. Jadi istri saya masih nganter, anak saya yang nomor 2, istri saya Carmen namanya, dan kemudian anak saya yang pertama sudah hampir lulus tahun depan, umur 21 tahun, dan kami baru mengirim anak yang kedua ini baru umur 18 tahun, Marvel. Gitu ya, dia baru berangkat 10 hari yang lalu ditemani oleh istri saya, dan waktu istri saya nanti kembali, saya kembali rumah itu kosong banget. Tahukah Anda apa yang menjadi kekhawatiran kalau kita boleh ya fotonya nggak usah lama-lama nggak apa-apa. Yang penting nanti ketemu Anda nyapa saya gitu ya. Nah, seringkali dalam pikiran kita ketika anak itu udah dewasa itu apa sih pertanyaan kita? Udah masuk 18 tahun. Jadi idealis saya itu pikir apa yang sudah saya sampaikan itu udah penuh lah. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan seperti anak panah di tangan seorang pahlawan, bagi kami mengajarkan waktu parenting itu umur 18 tahun itu siap dilesatkan. Nah, tapi tahun ini ada suatu pertanyaan dalam kehidupan saya. Karena ada beberapa hal sebagai orang tua yang mungkin kita merasa kita itu belum semuanya gitu. Karena tahu gak, kalau kita itu anak udah di atas 18 tahun itu kita pinginnya gitu, mereka kayak temen gitu. Mereka bisa nggak dikit-dikit nanya lagi, mereka bisa bikin wise decisions, friendship dan lain sebagainya. Nah, kegalauan saya sebagai orang tua gitu ya, berapa bulan yang lalu ini adalah, Tuhan, apakah aku sudah ngisi penuh tabung panah? Kita isi penuh itu sudah atau belum ya? Nggak ada yang bisa jawab gitu ya, karena anak ini siap dilesatkan. Pertanyaan berikutnya kan bikin malu atau dia perkasa di bumi. Dan saya percaya anak-anak Tuhan perkasa di bumi, amin saudara. Nah, tapi itu pertanyaan kita, kegalauan saya. Karena banyak ketidaksempurnaan, bahkan ada kegagalan, kesalahan yang dibuat kita sebagai orang tua. Tapi justru di saat itulah, saya masih ingat 10 hari yang lalu, saya pergi sama-sama, saya kumpulkan, saya cerita sama anak-anak saya ngobrol. Dan di situ Tuhan berbicara bahwa di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita, kuasa Tuhan itu sempurna. Tuhan mengingatkan, mohon,
Kamu tahu nggak bahwa Tuhan itu nggak punya cucu, Tuhan itu punya anak. Anak-anakmu adalah anakku juga. Yang kita perlu ajarkan adalah kita punya personal faith dengan Tuhan. Dan mengajarkan mereka supaya mereka punya keyakinan bahwa mereka dikasihi dan hidup mereka sungguh berharga. Kita sama-sama belajar bahwa setiap kita itu berharga. Karena itu kita perlu memiliki confidence in God's love. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, hari ini saya juga akan sama-sama mengatakan, kenapa kok kita perlu punya confidence di dalam kasih Tuhan? Karena seringkali kita itu tahu Tuhan itu mengasihi kita. Tapi pernah nggak waktu kita berbuat kesalahan, kita itu jadi ragu sendiri? Pernah mengalami itu, saudara? Aku ini dikasihi Tuhan atau enggak ya? Apalagi kalau Anda dididik dari kecil gitu ya. Saya nggak tahu, seringkali waktu saya kecil dulu ada guru-guru orang yang mengatakan ini, kalau anak baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Berapa pernah dapat pengajaran? Iya, mudah-mudahan nggak dari sekolah minggu gitu ya. Karena kita percaya bukan orang baik yang masuk surga, dalam arti kita semua bobrok, hanya forgiven people yang diampuni oleh Tuhan, yang kita ditebus oleh darahnya karena kita berharga yang ada di dalam kerajaan surga. Yang setuju boleh katakan amin. Siap kita punya latar belakang banyak hal di dalam kehidupan kita. Makanya kita sama-sama lihat apa kata firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di sini mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Nah, ini yang menjadi suatu rema di mana kita tahu bahwa ketakutan itu mengandung hukuman. Artinya apa? Seringkali dalam kehidupan kita bisa salah, kita bisa jatuh. Tapi saya percaya ketika kita melihat dari kacamata Tuhan, kalau kita ada di dalam kasih Tuhan, Tuhan beri kekuatan kita untuk kita bisa bangkit, kita mengenal kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Karena ayat 19 kita baca sama-sama, kita mengasihi 1, 2, 3. Kita, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, saudara. Nah, kita bisa melihat di sini. Kalau kita itu takut, dalam arti kita ketika kita berbuat salah, kita menjauh dari Tuhan. Kita nggak lagi hidup di dalam kasih Tuhan. Padahal kita tahu kita itu hidup tidak berharga di mata Tuhan. Dan di saat itulah saya percaya, bukan karena kuat gagah kita bisa kembali kepada kasih Bapa itu. Tapi karena Tuhan yang nggak pernah berhenti mengejar hidup kita. Amin. Dan itu yang saya percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 2 ayat 10, kita itu buatan Allah. Karena inilah, kenapa kok manusia itu berharga? Karena kita itu adalah buatan Allah. Katakan kiri kanan, aku ini buatan Allah. Katakan kiri kanan, aku ini buatan Allah gitu ya. Aku ini biji mata Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Makanya saya selalu katakan, kita dihargai, kita menang start sebagai orang Kristen. Kita menang start. Kita ini diciptakan untuk suatu pekerjaan yang baik. Nah, logikanya, kalau kita ini berbuat baik, karena tujuannya untuk diselamatkan, artinya waktu Anda bertobat, harusnya Anda meninggal besok atau dibaptisnya lamaan dikit 20 menit gitu ya. Kelamaan misalnya. Ketika mati, Anda sudah masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Tapi faktanya, di dalam kehidupan kita masih punya 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Kenapa? Karena Tuhan punya pekerjaan yang baik yang disiapkan untuk kita semua. Ini yang kita kejar. Kita nggak fokus pada kebobrokan hidup kita. Tapi kita tahu bahwa kita itu ada rencana Tuhan yang harus dikerjakan. Dan panggilan Tuhan itu nggak pernah salah di dalam kehidupan kita. Dan dia katakan, dia mau kita itu hidup di dalamnya. Nah, yuk kita lihat di sini. Workmanship dari kata poema, karya seni buatan Tuhan. Mungkin kita udah belajar ini. Created in Jesus artinya bicara mengenai setiap orang ketika ada di dalam Kristus, dia punya identitas dan tujuan yang baru. Salah itu baru, life message. Setiap kita itu punya message. Setiap kita punya uniqueness. Kita punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Punya pesan kehidupan yang Tuhan sudah persiapkan. Protemasen, Tuhan sudah merencanakan sehingga kita bisa berjalan. Nah, tugas kita itu di sana dikatakan slide berikutnya adalah kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Karena itu your purpose is found in your relationship with God. Katakan sama-sama, your purpose is found in your relationship with God. 1, 2, 3. Your
purpose in found in relationship with God. Yang setuju boleh katakan amin. Amen. Nah, masalahnya kita semua tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Tuhan sudah mempersiapkan di dalam setiap kehidupan kita. Manusia itu berharga di mata Tuhan. Masalahnya seringkali kita itu memiliki gaya hidup yang gak konsisten di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Makanya tugas kita itu adalah berjalan di dalamnya dengan gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, makanya Tuhan itu mau kita berjalan. Banyak orang tanya, terutama anak-anak muda, Pastor, the purpose of God yang paling ultimate di dalam kehidupan saya itu apa sih? Saya bilang, kalau kamu gak tahu apalagi saya, gitu ya. Karena setiap orang itu benar-benar Tuhan panggil secara unik. Yes, kita bisa ngetes, kita bisa tahu bahwa setiap kita bisa tahu apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupanku. Tapi saya mengatakan, saya nggak cari mengejar satu purpose. Karena saya percaya setiap purpose itu, setiap musim Tuhan itu punya tujuan. Dan yang saya lakukan adalah ketika saya berjalan di dalam firman Tuhan, saya akan selalu berada di dalam rencana Allah. Yang setuju boleh katakan amin. Pertanyaannya, apakah saat ini kita berjalan secara konsisten dan disengaja dalam kebenaran firman Tuhan? Karena di dalam kehidupan kita, no matter kita tahu purpose kehidupan kita, ada yang namanya realitas di dalam kehidupan kita. Inilah yang seringkali membuat kita itu nggak confidence lagi di dalam kasih Allah dalam kehidupan kita. Ada rasa takut. Coba Anda lihat slide berikutnya. Seringkali di dalam kehidupan kita ada disfungsi dalam keluarga. Kadang kita mengalami penolakan di dalam kehidupan kita. Kadang tekanan sosial kita dibanding-bandingkan. Kita bisa melihat orang lain. Bahkan di kalangan pendeta pun, maaf bicara, kadang-kadang kita, wah gerejamu tambah lama tambah besar, gerejaku tambah lama tambah kecil. Oh iya, setelah pandemik dan lain sebagainya. Kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kadang-kadang kita bisa iri hati. Ada hubungan yang tidak sehat. Ada tantangan kesehatan mental, ada kekecewaan, manusia mengecewakan kehidupan kita. Ada kemarahan, ada intimidasi, ada sakit hati dan penyesalan. Ini semua yang membuat kita itu merasa bahwa kita nggak lagi confidence di dalam firman Tuhan. Kadang kita mempertanyakan, Tuhan sebenarnya kamu itu mengasihi aku nggak sih? Kenapa kok ada tekanan sosial? Kenapa aku mengalami hal-hal yang gak enak di dalam kehidupanku? 5 tahun terakhir sudah cukup berat buat keluarga kami, terutama istri saya. Karena 5 tahun yang lalu, adik dari istri saya, adik kandung divonis kena kanker pankreas. Dan dokter mengatakan cuma 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi oleh anugerah Tuhan selama 5 tahun dia bisa bertahan. Tapi akhirnya tahun lalu, adik dari istri saya meninggal. Dan terus terang keluarga kita bisa melepas. Tapi kita bertanya, kenapa? Orang begitu baik. Orang begitu mengasihi keluarga, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Seringkali kita akan bertanya di tengah-tengah, where is God factor in our life? Di mana Tuhan di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita merasa, apakah aku gak disayang oleh Tuhan? Bahkan kadang-kadang ketika kita jatuh, kita mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau gak tolong aku pada waktu itu? Tapi justru di sini kita bisa belajar bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Lebih lanjut lagi, seringkali kita mempertanyakan rencana Tuhan. Coba lihat berikutnya, seringkali kita bisa melihat di saat-saat kita menghadapi tekanan, di dalam kita menghadapi bahaya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan rancangan Tuhan itu mendatangkan rencana yang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, rancangan Tuhan mengatakan, rancanganmu penuh dengan pengharapan. Tapi kenapa ini yang terjadi? Katanya masa depan penuh harapan, yang kita hadapi adalah madesu, masa depan suram. Saudara. Dan kalau kita berkata ini masa depan suram, dan kita nggak bisa memahami pikiran dan perkataan Tuhan. Saya mau coba kita bangun layer demi layer supaya kita tahu, saudara, kenapa kok kita harus kembali kepada kasih Tuhan. Di tengah tekanan ekonomi, setelah pandemik, pada zaman pandemik, begitu banyak orang yang nggak bisa melanjutkan usahanya. Akhirnya lari pada berbagai usaha yang nggak jelas. Yang mereka pikir ini akan mendapatkan hasil yang instan. Tapi ketika ditanya apakah itu rancangan Tuhan atau jalan Tuhan. Kadang-kadang justru di tengah kegoyahan kita. Di tengah-tengah waktu kita merasa kita single dan umur bertambah naik. Kita punya confidence bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik.
Tuhan menyediakan anak Tuhan, tapi di tengah-tengah banyak tekanan orang mengatakan, kapan kamu married, kapan kamu menikah, kapan kamu menikah. Akhirnya kita kompromi, mumpung ada yang mau nggak kenal Tuhan, kapan lagi daripada nggak menikah. Kita kira itu jalan Tuhan. Karena manusia punya kecenderungan mencari jalan yang nyaman. Tapi Tuhan gak pernah menjanjikan jalan yang nyaman. Tuhan menjanjikan jalan yang aman. Makanya rancangan Tuhan itu aman dan sejahtera, saudara. Ketika kita hanya memilih yang nyaman, saudara. Kadang-kadang di tengah perjalanan kita akan merasakan bahwa kita akan semakin jauh dari kasih Tuhan. Karena pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalan Tuhan. Makanya penting buat kita untuk kembali confidence in God's love. Kita nggak sadar bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan yang kita pikirkan. Tapi yang saya mau pastikan adalah kita berada dalam rencana Tuhan. Itu jalan yang aman. Amin. Jalan yang aman. Mungkin nggak nyaman for the short period of time. Tapi ingatlah bahwa kehidupan kekristenan, life is like a marathon. Kita perlu stamina yang panjang, kadang kita kalah, kadang kita lemah. Tapi saya percaya di akhir kehidupannya semua akan indah pada waktunya. Saudara. Begitu banyak orang yang karena mau nyaman, dia pikir kehidupan ini sprint. Begitu kalah, aku kejar terus, kejar. Akhirnya gak punya tenaga untuk mengakhiri. Sampai garis akhir bahwa setiap rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Sampai di sini bisa dimengerti? Amin saudara? Amin. Makanya saya mau lihat bahwa seringkali kita perlu tahu pengenalan akan kasih Tuhan. Karena the more you know God, the more you can trust and understand His ways. Seringkali kita bisa melihat bahwa kalau kita kenal kasih Tuhan ini pentingnya buat apa? Supaya kita bisa trust, understand pikiran Tuhan dan jalan-jalan. Karena kita bisa melihat ada suatu jeda yang luar biasa antara pikiran Tuhan dan pikiran kita. Rencana Tuhan dan rencana kita. Saya baru-baru bulan lalu menyelesaikan pendidikan saya baru wisuda lagi di bidang doktor teologi, saudara. Tapi yang saya melakukan riset yang angka yang cukup mengagetkan menurut saya sebenarnya. Saya menuliskan tentang generasi Z, saudara. Dan saya melakukan penelitian sebenarnya bukan hanya masalah berbeda agama atau nggak mau kenal Tuhan. Tapi begitu banyak generasi muda itu nggak lagi percaya akan rumah Tuhan atau ke gereja dan lain sebagainya. Bukan karena merasa mereka meninggalkan iman nggak mau jadi orang Kristen lagi. Tapi worldview mereka. Perang kita saat ini adalah perang di pikiran. Banyak orang mengaku pikirannya Kristen, tapi worldview-nya sudah dipengaruhi sekularisme, relativisme, saudara. Makanya kita perlu kembali train kehidupan kita, pikiran kita untuk kembali belajar firman Tuhan dan membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan. Karena hari-hari depan gak semakin mudah. Justru pada waktu kita merasakan kita lemah, justru di saat itulah kita harus makin dikuatkan melalui firman Tuhan. Keputusannya bukan berdasarkan apa yang nyaman atau apa yang berjalan, nggak berdasarkan apa yang works, tapi apa kata firman Tuhan. Nah, untuk itu saya mau ambil contoh dari seorang kehidupan yang namanya Yakub, saudara. Nah, sebelumnya saya tunjukkan kenapa God's love itu penting, saudara. Karena God's love di dalam kehidupan kita itu memberikan identitas, rasa aman, otoritas, dan memberikan tujuan. God's love itu memiliki fungsi dalam kehidupan kita untuk memberikan identitas. Makanya seringkali identitas kita ini yang selalu dikejar. Kita selalu istilahnya ditipu. Hanya gara-gara identitas kita. Kalau kamu gak lebih baik dari orang itu, berarti identitas kamu hancur. Nah, makanya kita bisa melihat dari identitas ada rasa aman. Dari rasa aman ada otoritas untuk kita bisa menjalankan apa yang menjadi tujuan Tuhan, proses dari Tuhan. Yuk hari ini sama-sama belajar dari kehidupan Yakub, saudara. Nah, ini saya mau lihat bagaimana apa yang framework yang saya berikan hari ini dalam 10 menit ke depan ini. Kita bisa melihat. Yuk kita belajar. Yakub namanya itu disebutkan sebagai deceiver. Dia adalah disebut sebagai penipu. Nah, namun kalau Anda bisa melihat sebenarnya, kita bisa melihat dari kacamata Tuhan. Di mata Tuhan, Tuhan itu sudah memiliki rencana
tujuan di dalam kehidupan Yakub. Nah, coba Anda lihat di dalam Kejadian pasal 25. Rencana dan tujuan Tuhan ini sudah ada sejak awal. Firman-Nya katakan 2 bangsa di dalam kandunganmu, 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Di dalam pikiran Tuhan, somehow Tuhan sudah merencanakan bahwa Yakub akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih dia untuk suatu tujuan. Ingat, waktu di Perjanjian Baru kita mengenal Efesus 2 ayat 10 itu. Tuhan sudah punya rencana yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Bahkan sebelum Yakub mungkin lahir pada waktu itu, sudah direncanakan. Nah, masalahnya kita bisa melihat ada proses perjalanan hidup. Yuk kita lihat di sini. Di ayat 27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tapi Yakub adalah seorang yang tenang, dia suka tinggal di kemah. Dia ini dua punya perbedaan. Wajar ya, kalau Anda punya anak 3, beda-beda itu, bahkan kembar 3 pun bisa beda-beda. Enggak masalah bedanya, saudara. Yang masalah adalah ayat 28 ini, ada prinsip parenting di sini. Ishak sayang kepada Esau, sebab dia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Bahasa Jawanya mereka suka dibanding-bandingke. Mereka suka dibandingkan. Ada favoritism. Ishak lebih suka kepada Esau dan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Nah, masalahnya saudara, sampai di sini oke lah. Masalahnya, disinilah Yakub dia merasakan. Coba kita lihat slide berikutnya. Di sini membuat Yakub itu tumbuh besar, bahkan dibantu dengan ibunya. Dia harus pakai cara dan pikiran manusia untuk mendapatkan kasih bapaknya. Ya, coba lihat, waktu Yakub diadakan pada waktu itu, dia masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saut ayahnya, "ya anakku, siapakah engkau?" Ada tahu ceritanya. Disuruh cari daging buruan dan akan diberkati. Ishak bicara kepada Esau. Tapi Ribka berkata kepada Yakub, kamu bisa, kamu pakai nama Esau. Nah, kemudian Yakub berkata kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan apa yang seperti engkau katakan." Dia tumbuh besar bahwa untuk mendapat kasihnya, kasih dari bapaknya, dia harus berpakaian dan harus mirip seperti Esau. Begitu banyak orang-orang generasi ini. Mereka merasa untuk mendapatkan kasih dari bapaknya, mereka harus seperti orang lain. Saudara. Pakai identitas palsu. Bahkan banyak generasi muda, Instagramnya pakai akun palsu, akun kedua dan ketiga. Dan biasanya passwordnya nggak dikasih ke papa mamanya. Gitu. Pernah mengalami itu. Dia nggak mau menunjukkan diri sejati diri sesungguhnya. Dia harus pakai identitas palsu hanya supaya bapaknya mau memberkatinya. Can you imagine generasi ini juga menjerit. Makanya perlu kita kembalikan confident in God's love itu. Bahwa mereka berharga bukan karena performance mereka. Bukan karena hasil buruan mereka. Bukan hanya hasil dari apa yang mereka lakukan performance dari hidupnya. Bahwa mereka dikasih tanpa syarat. Berikan tepuk tangan. Ini hanya kan dibandingkan ini bisa merusak kehidupan Yakub dalam jati dirinya. Dia harus mendapatkan kasih. Kemudian ayat 20. Terus, lalu Ishak berkata kepada anak, "Lekas juga engkau mendapatkan anakku. Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Pakai nama Tuhan lagi. Udah identitas palsu pakai nama Tuhan. Saudara. Begitu banyak. Hanya untuk mendapatkan earn God's love. The love of the Father. Tuhan Allahmu. Udah pakai identitas palsu, berani bohong lagi sama bapaknya. Can you see? Banyak orang kalau kehilangan kasih. Confidence kasih Bapak itu kayak gitu. Kemudian sampai akhirnya, saudara, singkat cerita, karena pakai identitas palsu dan akhirnya ketahuan, membuat konflik dan dia harus melepaskan diri dari Esau. Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat untukmu hari ini." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub karena dia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulungan telah dirampasnya. Dan berkat untukku
apakah Bapak tidak mempunyai berkat? Di sini kita bisa melihat, singkat cerita, Yakub harus melarikan diri ke tempat dari keluarga ibunya. Tapi di sini saya bisa melihat bahwa kalau kita bisa terus bertahan sampai saat ini, saudara, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih Bapa nggak pernah berhenti menjaga kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ini yang Tuhan kembalikan identitasnya. Kasih Allah itu dikembalikan. Yuk kita bisa melihat Tuhan mengizinkan. Yang pertama adalah perjumpaan di Bethel. Encounter again with God's love. Di sini kita bisa melihat Yakub di tengah-tengah pelariannya. Di tengah-tengah kalau dia bisa melihat Yakub berbohong kepada Ishak. Dia pakai fake identity. Yakub yang takut kepada Esau, orang yang sudah berbohong, dia akan bersembunyi, dia akan takut, dan kemudian di saat itulah kita bisa melihat Yakub mendapatkan mimpi di Bethel. Mimpi yang gimana? Di sini kita bisa melihat di pasal 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Saya nggak tahu kalau ada Anda sedang lari dari problem yang kau hadapi. Hari ini Tuhan ingin menjumpai Anda di Bethel dan engkau akan berkata, sesungguhnya Tuhan menjumpai aku di tempat ini. Di tempat ini, hari ini. Tuhan mengembalikan. Dan Tuhan mengatakan alangkah dahsyat. Yakub mengatakan alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Dia menamai tempat itu Bethel. Nama kota itu dielus. Bethel bicara tentang house of God. Kemudian ayat 20 dia mengatakan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Bethel bicara mengenai penyertaan Tuhan. Sekalipun dia dalam pelariannya, tapi saya percaya di situ dia mendapatkan pewahyuan bahwa Allah menyertai dan melindungi dia di sepanjang jalannya. Dan dia katakan dia memberikan roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang didirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan padaku, selalu kau persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, perpuluhan itu bukan zaman Taurat, tapi dari patriark, dari awal. Ini sudah attitude dari orang-orang pilihan Tuhan pada saat itu. Kita bisa melihat Bethel artinya penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tapi saya percaya di sini, setelah dia mengalami begitu banyak hal, saudara, ternyata Bethel nggak cukup. Karena pada waktu dia selesai mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan, Yakub tetap menghadapi masalah dengan Laban. Tapi disitulah kita bisa melihat Yakub mengalami perjumpaan sekali lagi. Sekali lagi karena tangan Tuhan yang gak pernah berhenti. Tangan Tuhan yang never give up on Jacob. Dan perjumpaan yang kedua di sini kita bisa melihat Yakub mengalami perjumpaan dengan God's love di Peniel. Tahukah Anda Peniel artinya apa? Face of God. Face of God. Karena waktu dia setelah berjumpa dengan Bethel, dia masih mengalami ditipu oleh Laban. Karena dia ditipu, dia menipu lagi Laban. Kemudian dia melarikan diri. Ternyata penyertaan dan perlindungan Tuhan gak membuat dia berubah. Dia mengulangi pattern yang sama. Akhirnya dia tetap menipu dan melarikan diri. Saudara, banyak orang katakan ada namanya kutuk keturunan. Saya percaya kutuk keturunan itu yes and no. Tapi kalau kita meniru pattern dari orang sebelumnya tanpa kita bertobat secara mengenal Allah, secara iman, secara personal, saudara, gak akan ada perubahan, saudara, dalam hidup ini. Maka disitulah Tuhan menjumpai lagi Yakub di mana? Di Peniel. Dan di sini kita bisa melihat Peniel artinya wajah Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan dia sebagai seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu mengalahkannya, dia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Dan ketika dia bergulat dengan orang itu, lalu katanya, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kemudian ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Saudara, this is the first time
Yakub berani pakai identitasnya sendiri yang asli, saudara. The moment of brokenness dalam kehidupannya. Waktu di pahanya dia terpelecok, saudara. Tanpa brokenness dia nggak akan pernah bangkit kembali. Dan dia bergulat dan dia menang, saudara. Yang tadinya ketika ditanya siapa namamu, dia pakai nama, aku Esau. Disinilah dia kata, siapa namamu? Di hadapan Tuhan, dia nggak bisa sembunyikan apapun dalam kehidupannya. Dia sudah kembali setelah dia mengalami diremukkan. Dia bergulat. Dia mengalami. Gak cuma berjumpa dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan di battle. Tapi dia mengalami berjumpa dengan wajah Tuhan. Dia bergulat dan dia menang. Saudara, dalam hidup kita, ada momen brokenness yang hari ini engkau mungkin rasakan seperti pangkal pahanya itu terpelecok. Tapi disitulah Anda mengaku apa adanya, aku Yakub di hadapan Tuhan. Dan ketika dia berani mengakui, aku Yakub, Tuhan mengganti namanya. Malaikat mengatakan, namamu tidak lagi disebut lagi Yakub, deceiver, tapi Israel, Prince of God. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ternyata perubahan karakter gak terjadi pada waktu penyertaan dan perlindungan Tuhan di battle. Waktu perubahan nama yang terjadi ketika dia diremukkan oleh Tuhan dan dia bergulat dan dia menang di Peniel. Sampai engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan face to face. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saya berdoa setiap dari kita, Tuhan akan berkata bahwa engkau telah bergumul dan engkau mengalami brokenness dan engkau menang. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So, yuk kita lihat di sini. Confidence in God's love. Brokenness membuat Yakub mengalami change identity. Dari seorang penipu menjadi seorang Prince of God. Perjalanan Yakub, dia nggak cuma berhenti sampai di battle house of God. Tanda penyertaan rasa aman dari Tuhan. Tapi dia terus mencari wajah Tuhan. Saya berdoa, your journey sama Tuhan nggak cuma hanya menikmati berkat Tuhan dan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tapi engkau berjumpa dengan muka dengan Tuhan sehingga engkau mengalami, engkau diremukkan, tapi engkau mengalami the purpose of God. Anda bisa melihat bahwa rencana Tuhan digenapi. Dari Jacob lahir 12 suku Israel dan dari 12 suku itu lahirlah Yesus sang juru selamat dunia ini. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ini yang saya mau katakan, saya undang pemain musik boleh maju. Bagaimana dengan Yesus sendiri? Yesus memiliki confidence in God's love. Kalau Anda baca Matius pasal 4, dia berpuasa 40 hari. Dan di sana dia dicobai. Tapi Anda perlu perhatikan di ayat terakhir dari Matius pasal 3 di ayat 17. Dari mana dia bisa kuat? Dia mendengar suara dari Tuhan. God's approval yang mengatakan inilah anakku. Dia berkata tentang identitas yang kukasihi. Bicara soal rasa aman, kepadanya aku berkenan. Tuhan memberikan otoritas, Matius 3 ayat 17. Dan di akhir dari pelayanan Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 18. Tuhan memberikan ini kepada kita semua. Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan kuasa, otoritas di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan. Dan ketahuilah aku menyertai engkau. Saudara, kita dikasihi, dapat identitas, dapat rasa aman. For a purpose, supaya setiap bangsa boleh mengenal nama Tuhan. The authority is given to you and me saat ini. Karena engkau orang yang dikasihi Tuhan. Yes, cerita hidupmu mungkin gak sempurna. Dalam perjalanan engkau sempat mengalami hal-hal yang gak enak. Tapi engkau mengalami Tuhan di battle. Tapi engkau gak berhenti sampai di sana. Engkau mengalami Tuhan di Peniel. Engkau berjumpa muka dengan Tuhan. Sehingga engkau mendapatkan kembali kasih yang mula-mulai. Melalui kasih Tuhan, kita menemukan identitas kita. Kita menemukan rasa aman. Dan kita diperlengkapi untuk berjalan dalam rencananya. Dan diberikan otoritas untuk memenuhi tujuan Tuhan. Saya ingin bertanya dalam kehidupan Anda hari ini. Apa yang menjadi tujuan Tuhan di musim ini? I don't know what season. Berapa Anda mungkin sedang bangkit dari kekalahan Anda? Berapa Anda? Mungkin engkau sedang mengalami keretakan dalam rumah tangga.
Berapa dari Anda mungkin dipenuhi penyesalan, guilt feeling. Pengalaman-pengalaman proses ini yang membuat kita ketakutan, kehilangan identitas atau kehilangan kasih yang mula-mula. Hari ini saya mau ngajak kita untuk kembali menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Karena Jesus is our champion. Pengalaman kita bisa melihat, waktu kita bisa melihat, menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Saya berdoa perjumpaan Anda dengan Tuhan gak cuma berhenti sampai mengalami berkat, tapi mengalami keremukan dan engkau dibangkitkan kembali. God bless you, Tuhan memberkati kita semua. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, thank you Lord Jesus. Berapa banyak dari antara Anda yang berkata, Pastor, khotbah hari ini buat saya. Tuhan bicara hari ini melalui kehidupanku. Kalau boleh dengan segala kerendahan hati, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Bapak, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. I don't know Tuhan apa yang mereka sedang alami Tuhan. Mungkin mereka sedang lari Tuhan dari apa yang mereka hadapi. Mereka sedang bersembunyi, mereka sedang ketakutan Tuhan. Pada hari ini Tuhan yang berdoa Tuhan. Tuhan biarlah mereka memiliki confidence in God's love Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang melampaui segala akal Tuhan boleh menyertai sepanjang kehidupan mereka Tuhan. Berdoa Tuhan. Engkau terus pegang. Kalau mereka boleh ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat gagah manusia, tapi karena kasih-Mu Tuhan. Ajar kami kembali pada kasih yang mula-mula itu Tuhan. Confidence in God's love. Thank you for this church Lord. Kau berkati gereja ini Tuhan. Kau terus Tuhan lawat Tuhan. Lawatanmu yang kemarin gak cukup Tuhan. Kau ingin melakukan lebih lagi dan lebih lagi. In Jesus mighty name.